Indonesia ini menjadi salah satu produsen sampah terbesar kedua di dunia, Pak, bahkan setelah China. Dengan adanya concern ini, Pak, apalagi Pak mungkin regulasi atau kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah untuk bisa mengatasi hal ini, Pak? Karena kan ini betul-betul bisa dikatakan sudah menjadi lampu kuning untuk Indonesia. Ya, pertama kan tadi kita sebetulnya regulasi kita yang ada tuh menurut saya cukup sementara ya. Tinggal kita masing-masing semua bekerja bersama-sama, semua stakeholders, untuk melakukannya, menerapkannya, menjalankannya secara konsisten, ya, sesuai perannya masing-masing. Itu satu. Kemudian yang kedua, ya pemerintah juga sekarang mengembangkan sistem informasi sampah nasional, misalnya SIPN. Nah, semua data informasi tentang kelola sampah di seluruh kabupaten, kota, dan sebagainya di Indonesia ini kita harapkan terintegrasi seluruhnya di dalam SIPN kita itu. Sehingga kita bisa lihat, kabupaten ini, kota ini, penanganan sampahnya seperti apa sih, pengurangannya berapa sih, tingkat ininya berapa gitu. Sehingga data itu di SIPN kita tuh sangat lengkap sebetulnya. Data spasialnya ada, bahkan lokusnya berapa, timbulan sampahnya seperti apa, kemudian komposisi sampahnya seperti apa. Sangat detail ya, Pak? Iya, sangat detail. Bahkan TPS 3R-nya di mana, kemudian bank sampahnya di mana, TPA-nya di mana, dan seterusnya itu sudah lengkap. Ya, kemudian yang terakhir tadi kita mendorong bahwa ke depan itu kita ingin bahwa tidak ada lagi TPA yang sifatnya open dumping. Ya. Kita sudah tidak ada lagi. Bahkan TPA baru di 2030 harapan kita sudah tidak ada lagi. Jadi yang ada hanya untuk menangani atau menampung residu. Ya. Terkait dengan kolaborasi tadi kan dibutuhkan semua komponen harus bersama-sama ya, Pak, untuk mengatasi hal ini. Tidak hanya cukup dari pemerintah. Tapi seperti apa sih, Pak, mungkin upaya pemerintah untuk menggandeng korporasi-korporasi untuk bisa bersama-sama, Pak, mungkin skalanya bisa lebih besar dalam menggandeng korporasi? Ya, tadi saya kira kalau dilihat perkembangannya dalam 2 tahun terakhir ini, keterlibatan korporasi itu juga sudah mulai bagus juga, meningkat ya, dari tahun ke tahun. Di dalam terutama tadi bagian dari kebijakan extended producer responsibility itu, mereka juga mengambil kembali produk-produk hasil limbah dari produknya dia gitu, dari diambil kembali digunakan sebagai bahan baku. Dari tahun ke tahun kelihatannya angkanya semakin bagus, dan itu menunjukkan bahwa korporasi juga mulai sadar tadi melihat bahwa ini juga sebetulnya peluang ekonomi, jadi bisa menghemat penggunaan bahan baku daripada beli yang baru, lebih baik menggunakan hasil olahan hasil limbahnya sendiri misalnya ya ke depan. Ya, yang kedua memang tantangannya kadang-kadang harus kita jujur bahwa harga hasil limbah, olahan limbah atau sampah plastik ini itu masih kadang-kadang tantangannya bagaimana harganya itu bisa lebih rendah gitu. Kita bisa, karena masih rada mahal kadang-kadang. Sehingga ini tantangan ke depan bagaimana lebih efisiennya kita lakukan sehingga harganya bisa lebih kompetitif dengan harga plastik baru misalnya. Tapi dukungan dari pemerintah kepada korporasi seperti apa, Pak? Ya, dukungan yang kita berikan ya pertama kita setiap waktu juga kita melakukan komunikasi, edukasi, diskusi dengan dunia-dunia usaha ini gitu ya. Bagaimana memperbaiki teknologinya, bagaimana cara-cara menyusun tadi rencana aksi pengelolaan sampahnya dan seterusnya ke depan. Juga lewat ya ada reward penghargaan kadang-kadang diberikan juga. Terkait dengan itu, termasuk misalnya proper kan, kita sudah punya program proper. Kita juga melihat bahwa bagaimana korporasi ini mengelola sampah dan limbahnya dengan baik atau tidak, itu terintegrasi di dalam propernya dia. Nah, ini juga bagian dari
hal-hal positif yang pemerintah ingin dorong gitu loh, bahwa menjadi insentif bagi dunia usaha atau korporasi untuk mengelola sampah atau produk hasil sampahnya dengan baik. Kemudian tentu ya harapan pemerintah juga kita mendorong lembaga-lembaga keuangan ya membantu juga dunia-dunia usaha atau korporasi yang fokus mengelola sampah ini. Menurut saya ke depan lewat pendanaan perbankan dan seterusnya.